Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dengan NIM 220002437 dari kelas E Filsafat Hukum semester 5 angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dalam video edukasi hukum saya itu dalam beberapa poin. Yang satu, poin pengertian hukum dan juga faktor-faktor penyebab adanya filsafat hukum. Pengertian hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Nah, bersifat imperatif ini dibagi menjadi dua, yaitu imperatif kategoris dan juga imperatif hipotesis. Kalau imperatif kategoris itu mengikat, cara berpikir akalnya itu timbul karena kesadaran, bukan dari luar. Bahkan kata perbuatannya itu dilakukan dengan ketulusan tanpa adanya pengaruh eksternal karena kesadaran dari hati nurani tersebut. Dan di sini akan menimbulkan kebiasaan yang terus-menerus karena sering dilakukan tanpa adanya tadi upaya-upaya dari luar. Kesadarannya itu ketaatannya sungguh-sungguh tanpa ada sanksi yang dari eksternal, yaitu sanksi moralnya sendiri. Contoh dari ini yaitu seperti seseorang yang mengendarai sepeda motor yang tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas walaupun di lampu merah tersebut tidak ada polisi yang mengawasi, tetapi seorang remaja tersebut tetap patuh dan mengikuti lampu merah tersebut, tidak menerobos lampu merah tersebut walaupun tidak ada polisi yang menjaga. Sedangkan imperatif hipotesis itu memaksa perilaku taat karena dari luar, yaitu bukan dari kesadaran ataupun hati nurani diri sendiri, karena adanya dorongan dari luar ataupun paksaan. Dan juga formalitas belaka, dapat dikatakan formalitas belaka ya karena itu tadi bukan kesadaran dari si orang tersebut, hanya sebagai formalitas. Sanksinya juga bersifat eksternal seperti sanksi-sanksi hukum dan juga sanksi sosial. Contohnya sama saja tadi seperti seseorang yang mengendarai motor tetapi dia mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melawan arah dikarenakan ada polisi yang sedang mengawasi rambu-rambu lintas tersebut. Jadi dia tidak akan melawan arah lintas arah jalan karena ada polisi yang sedang mengawasi dalam perjalanan di jalan tersebut. Dan poin yang kedua, dan jelas bahwasanya dari imperatif kategoris dan juga imperatif hipotesis ini yang lebih baik dan juga lebih bagus untuk diterapkan kepada masyarakat yaitu tadi imperatif kategoris. Dikarenakan imperatif kategoris ini, ketaatan seseorang itu timbul dikarenakan kesadaran dan juga hati nuraninya sendiri tanpa ada upaya eksternal daripada yang lain mempengaruhinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Di sini akan mengurangi suatu perbuatan-perbuatan yang melalang hukum dan juga melanggar norma-norma karena timbul dari kesadaran tanpa ada paksaan. Nah, sedangkan faktor-faktor penyebab adanya filsafat hukum itu dibagi menjadi 4. 1. Adanya kebimbangan tentang kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, dan adanya ketidakpuasan terhadap aturan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di saat itu yang diatur hukum itu. Adanya pemikiran juga yang berbeda dari agamawan yang soleh, yang taat agama dengan bukti-bukti yang nampak dalam hukum tersebut. Yang kedua, adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yang berlaku. Nah, kenapa yang poin kedua ini disangsikan juga, yaitu materinya hukum dan juga proses legislasinya? Dikarenakan di dalam proses legislasi dan juga materi hukum ini cenderung ikut tangan orang-orang yang punya pengaruh dalam membuat undang-undang ataupun perda. Sering terjadi demi mencapai suatu keinginan mereka dalam menyelamatkan misi dan juga usaha mereka. Dan yang ketiga itu adanya aliran yang berpendapat bahwa
satu-satunya sumber hukum adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat itu saja. Tidak ada peniadaan hukum moral. Hukum moral ditiadakan. Dia hanya mengakui hukum positif saja. Jadi moral-moral di masyarakat itu kurang diakui. Dan yang keempat, adanya pendirian bahwa hukum adalah suatu gejala masyarakat yang harus meladeni kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga landasan hukum adalah penghidupan sendiri, belum mampu meladeni masyarakat. Nah, jadi di sini jelas dari faktor penyebab adanya filsafat hukum tadi, yang paling esensial itu adalah nomor 2, dikarenakan adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yang berlaku, baik itu isi materi hukum maupun proses legislasi. Dikarenakan adanya pengaruh dari orang-orang tertentu ataupun orang yang berkuasa untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang ataupun peraturan-peraturan seperti Perda, PP ataupun yang lainnya, supaya melindungi ataupun sesuai dengan apa yang mereka harapkan di dalam pembuatan undang-undang tersebut. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri hasil edukasi saya dalam beberapa poin ini. Oleh sebab itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.